Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet dan kemagnetan. Pernahkah kamu melihat magnet? Lalu, apa itu magnet? Ya, jawaban kalian benar. Jadi, pengertian magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Kira-kira kenapa ya? Karena magnet memiliki medan magnet. Lalu, medan magnet itu apa? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini dia contoh dari magnet yang mampu menarik benda logam. Magnet itu memiliki beberapa sifat. Apa aja ya? Yuk kita pelajari. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, gaya magnet yang terkuat berada pada kutub-kutubnya. Yang ketiga, jika dua kutub magnet senama, U dan U atau S dan S, jika didekatkan, maka akan tolak-menolak. Yang keempat, gaya magnet dapat menembus penghalang. Sifat kemagnetan itu dapat menghilang atau melemah karena beberapa penyebab. Contohnya, apabila terus-menerus jatuh, terbakar, dan lain-lainnya. Jenis magnet ada dua loh. Apa aja ya? Jenis magnet ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia dari bahan-bahan magnetik kuat. Ini dia contoh magnet alam. Contoh yang pertama, Gunung Ida di Magnesia, dan contoh yang kedua yaitu magnet bumi. Lalu ini adalah contoh magnet buatan yang terdiri dari magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ayo sekarang anak-anak melakukan percobaan pembuatan magnet dengan cara induksi. Langkah pertama, siapkan paku berukuran besar, paku berukuran kecil, dan magnet batang. Lalu, dekatkan magnet batang pada paku besar. Catatlah apa yang terjadi. Selanjutnya, dekatkan paku kecil pada paku besar. Catatlah apa yang terjadi. Dan yang terakhir, jauhkan magnet dari paku besar. Jangan lupa diskusikan dengan teman-temanmu. Catatlah di kertas lembar kerja kamu. Bentuk magnet ada 5, yaitu magnet batang, magnet ladam, magnet lingkaran, magnet silinder, dan magnet jarum. Benda berdasarkan sifat kemagnetannya itu dibagi menjadi 2, yaitu benda magnet dan non-magnetik. Sekarang anak-anak tahu nggak sih apa itu benda magnet dan non-magnetik? Nah, jadi benda magnet itu juga bisa disebut dengan ferromagnetik loh. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu besi, baja, dan nikel. Kira-kira apa lagi ya benda magnet itu? Selain benda magnet, ada juga benda non-magnetik. Benda non-magnetik dibagi menjadi 2 loh anak-anak. Apa aja ya? Yang pertama, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya, aluminium, platina, magnesium, titanium, dan tungsten. Lalu yang kedua adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Contohnya, emas, seng, merkuri, minyak, kayu, dan plastik. Ayo anak-anak membedakan benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Siapkan benda yang diuji, misalnya kertas, peniti, sendok, dan klip kertas. Lalu, caranya anak-anak dekatkan benda yang diuji kemampuannya pada magnet. Kemudian, kelompokkan benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Setelah itu, salinlah tabel berikut di buku tugasmu untuk mencatat hasilnya. Anak-anak sudah pernah membuat magnet belum nih? Gimana sih cara membuat magnet? Nah, ada 3 cara untuk membuat magnet loh. Yang pertama, menggosok magnet tetap. Yang kedua, dengan cara induksi.
Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan aliran arus listrik. Yang pertama, cara membuat magnet dengan cara menggosokkan magnet tetap. Caranya, anak-anak cukup menggosokkan magnet yang anak-anak punya secara tetap satu arah pada besi atau baja. Setelah digosokkan, besi atau baja tersebut berubah menjadi magnet. Ayo anak-anak membuat magnet dengan cara gosokan. Caranya sangat sederhana, yaitu siapkan magnet, klip kertas, serta paku besi dan baja. Setelah itu, cara kerjanya gosokkan salah satu kutub magnet pada paku besi secara berulang-ulang. Lalu dekatkan paku itu pada klip kertas. Amatilah apa yang terjadi dan ulangilah cara kerja 1 dan 2 dengan menggunakan paku baja. Apakah kesimpulanmu? Yang kedua, dengan cara induksi. Membuat magnet dengan cara induksi dilakukan dengan cara mendekatkan magnet pada batang besi atau baja. Ayo lakukan aktivitas berikut ini agar anak-anak dapat mengetahui bahwa paku besar dapat bersifat magnet loh. Hal ini dapat kamu buktikan paku besar tersebut dapat menarik paku-paku kecil. Ayo memahami pembuatan magnet dengan cara induksi. Siapkan alat dan bahannya, yaitu paku berukuran besar, paku berukuran kecil, dan magnet batang. Lalu dekatkan magnet batang pada paku besar. Catatlah apa yang terjadi. Dekatkan paku kecil pada paku besar. Catatlah apa yang terjadi. Lalu, jauhkan magnet dari paku besar. Catatlah apa yang terjadi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman-temanmu. Yang ketiga, menggunakan aliran arus listrik, yaitu anak-anak bisa melakukan percobaan besi atau baja dililiti dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai. Nah, magnet yang dibuat dengan arus listrik ini bisa disebut dengan magnet listrik atau elektromagnetik. Ayo memahami pembuatan magnet dengan arus listrik. Siapkan alat dan bahan, yaitu baterai, kabel, paku besar dan paku kecil. Lalu kupaslah kabel hingga terlihat kawatnya. Lilitkan kawat itu pada paku besar. Hubungkan ujung-ujung kawat itu pada sebuah baterai. Dekatkan paku besar itu pada paku-paku kecil. Catatlah apa yang terjadi. Wah, akhirnya kita sudah mengerti ya apa itu magnet dan kemagnetan. Gimana anak-anak setelah mempelajari magnet dan kemagnetan? Anak-anak tahu nggak sih manfaat magnet dan kemagnetan dalam kehidupan? Ayo, apa ya? Nah, yang pertama, magnet dapat memudahkan kita mengambil jarum jahit dengan memanfaatkan ujung gunting. Yang kedua, untuk menggerakkan pemukul lonceng pada bel listrik. Yang ketiga, untuk papan catur agar buah catur tidak mudah tergulung. Yang keempat, untuk membangkitkan tenaga listrik pada dinamo sepeda atau generator. Yang kelima, untuk petunjuk arah utara dan selatan pada kompas. Dan yang keenam, alat untuk mengangkat benda-benda dari besi. Wah, ternyata banyak ya manfaatnya. Ayo adik-adik, sebutkan apa manfaat magnet dan kemagnetan yang adik-adik ketahui. Sekarang anak-anak jauh lebih paham kan mengenai magnet. Ayo sekarang anak-anak berlatih kerjakan soal berikut ini di buku catatanmu ya. Nomor 1. Bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat disebut A, ferromagnetik, B, paramagnetik, C, non-magnetik, D, diamagnetik. Nomor 2. Apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan, akan A, tolak menolak, B, diam, C, tarik menarik, D, menempel. Nomor 3. Daerah di sekitar magnet disebut A, gaya magnet, B, kutub magnet, C, medan magnet, D. ferromagnetik. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini sesuai apa yang kamu ketahui ya. Nomor 1. Jelaskan cara untuk menentukan jenis kutub magnet. Nomor 2. Apakah semua benda mengandung magnet? Jelaskan.
Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.